Perkenalkan, nama saya Dani Rahmat, bisa dipanggil Rahmat Dani, biasa panggil Dani. Asli dari Riau, kelahiran di Kota Singgi. Kebetulan Dani berprofesi sebagai pelaku seni, penggiat seni. Dulu pernah bersekolah atau belajar di akademisi seni, di ISI, jurusan seni rupa, lukis. Sehari-hari Dani ya melukis 2 dimensi, sering ikut event, ikut perlombaan, pameran, exhibition, sama-sama pelaku seni, seniman, terutamanya di Riau, di Sumatera, dan di Jawa. Menurut Dani, marwah dan identitas itu kembali kepada pelaku seperti budayawan, seniman, atau sastrawan yang ada di Riau, mendalami lebih dalam bagaimana marwah seorang budayawan atau seniman terkait Melayu itu sendiri yang berada di Riau, baik itu secara literasi bahasa orang Melayu, cara orang Melayu berbicara, cara orang Melayu bersifat, berbahasa, bertata krama. Menurut Dani, marwah dan identitas Melayu mungkin bisa digambarkan dalam event pameran kali ini. Mungkin seperti itu gambaran Dani terhadap marwah dan identitas, kembali kepada orang Melayu itu sendiri atau pelaku budaya seniman itu sendiri. Gambaran asli dari seorang pelaku atau budayawan seniman yang menggambarkan seperti apa perilaku atau perbuatannya sendiri. Terkait marwah identitas pada tema pameran kali ini, mungkin kaitannya dengan karya Dani yang Dani hadirkan ini, mungkin secara visual bisa kita lihat di sini ada seperti ukiran bahasa Arab, ada corak seperti warna Melayu, warna identitas kita sebagai orang Melayu. Terus ini sebenarnya ada 3 sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga. Sisi pertama digambarkan dengan bahasa atau lisan orang Melayu dengan coretan atau tekstur tulisan atau garisan Melayu. Yang kedua, warna atau gambaran sifat manusianya pada saat sekarang ini, khususnya pada masuk pada era 4.0, 4.0. Dan terus yang di bawah ini menggambarkan tentang bagaimana Melayu itu sebenarnya, dari awal mula Melayu, seperti bisa digambarkan dengan warna kuning. Ini kan warna identitas Melayu. Terus ini ada ukiran Melayu, biasanya dipakai pada rumah-rumah Melayu. Tapi intinya bukan itu. Intinya bukan mengartikan sebuah ukiran Melayu, tapi tidak. Ini mengartikan sebuah identitas orang Melayunya seperti ini. Kita lihat dari warna atau goresannya seperti itu. Harapannya mungkin yang pertama sekali mungkin keikutsertaan Dani dalam event ini, mungkin harapannya ini bisa membawa rasa baru terhadap seniman atau Dani pribadi ke depannya, terkait pergerakan seniman di Riau. Terus harapannya nanti mudah karya ini bisa memberikan apresiasi kepada halayak ramai, memberikan edukasi secara material, konseptual kepada pengunjung, terutama kepada penikmat seni, pecinta seni, terus pada kolektor dan kurator. 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Mubarak. Saya Ulangi. Ya, oke. Oke, sip. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Mubarak. Saya seorang seniman yang berdomisili di Provinsi Riau. Aktivitas saya sehari-hari yaitu melukis. Adapun tema-tema lukisan yang saya usung yaitu mengenai fenomena-fenomena kerusakan sungai yang ada di kampung saya.
kemudian tema-tema yang saya anggap relate dengan kehidupan sehari-hari saya di kampung. Menurut saya marwah itu adalah sebuah kedudukan yang saya maksudkan. Contohnya di dalam kehidupan masyarakat di kampung saya sendiri, yaitu ada nenek mama, kemudian bagaimana seorang yang mama itu mempunyai kedudukan, dan disitulah saya anggap dia mempunyai marwah di dalam suatu kelompok masyarakat tersebut. Identitas? Dan identitas menurut saya yaitu sebagai penanda ataupun identifikasi bahwa seseorang dengan mudah mengenali seseorang tersebut bagian dari kelompok masyarakat tertentu. Karya saya ini berjudul Mangoku. Mangoku sendiri sebenarnya bahasa di kampung saya sendiri itu Melayu Antasingi. Mangoku itu saya lakukan sebagai sikap menyatakan gitu. Jadi menyatakan tersebut seperti ini. Di dalam kehidupan masyarakat Melayu, pakaian maupun tanjak itu tidak bisa mengidentifikasi seorang itu bahwa dia berbuat orang Melayu gitu. Jadi di dalam karya saya ini, saya ingin menyampaikan, saya ingin menggambarkan bahwasanya tidak cukup dengan pakaian atau dengan bahasa, ataupun dengan kegiatan-kegiatan yang tampak pada sehari-hari untuk mengidentifikasi seorang itu Melayu atau menunjukkan identitasnya sebagai seorang Melayu. Namun lebih dari itu, saya ingin mengatakan bahwasanya Melayu itu adalah darah maupun daging kita gitu. Jadi lebih kepada hal yang lebih intim gitu. Pada karya saya ini, saya memakai material campuran. Yang pertama itu ada kertas, kemudian ada resin, dan juga ada bahan-bahan lainnya. Yang saya maksudkan yaitu ini ada kayak kertas. Kertas itu kan sifatnya apa namanya? Saya ingin menyimbolkan kertas itu sebagai pakaian gitu, pakaian sehari-hari orang Melayu gitu. Cuman di sini warnanya saya hadirkan yaitu monokrom. Kenapa monokrom? Karena saya ingin menonjolkan hanya satu warna sebagai identitas atau warna-warna yang familiar di kehidupan atau di lingkungan orang Melayu gitu. Harapan saya untuk seni rupa di Riau nantinya masyarakat bisa lebih membaca bahwa seni rupa Riau itu sangat-sangatlah luas gitu. Mengapa? Karena selama ini masyarakat Riau menganggap bahwa seni rupa itu terkhusus lukisan hanya terbatas pada lukisan pemandangan, lukisan yang berbentuk yang ada nyata di alam sekitar. Namun banyak sekali lukisan-lukisan atau maupun karya-karya yang saya anggap perlu lagi masyarakat untuk bisa mengorek lebih dalam, kemudian mencintainya, lalu untuk sama-sama bisa untuk bisa sama-sama dipelajari, dinikmati untuk seni rupa Riau ke depannya. Oke. Harapan saya untuk karya yang akan tampil di pameran Pakar 1.2 nanti, yaitu masyarakat bisa belajar maupun bisa menikmati karya yang saya tampilkan, karena karya-karya yang saya hadirkan nanti yaitu karya-karya yang tidak umum, karya-karya yang selama ini sangat jarang sekali dilihat oleh masyarakat Riau pada umumnya. Mungkin untuk anak-anak mudanya menjadi motivasi untuk kedepannya, untuk lebih mencintai, untuk lebih bisa menikmati karya-karya yang beragam di Provinsi Riau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamyat Muko. Saya seorang seniman visual yang berdomisili di Kota Pekanbaru. Saya juga bekerja sebagai seorang guru di bidang ilmu komunikasi visual. Setelah mengajar, biasanya saya juga bekerja sebagai tukang interior. Di lain waktu saya juga bekerja sebagai seorang operator seni rupa.
yang tergabung di bawah naungan Syam'at Manajemen. Marwah menurut saya merupakan sesuatu tolak ukur yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut pantas atau tidakkah dia menjadi seorang manusia. Sedangkan identitas sebuah penanda yang digunakan untuk mengenali antara manusia satu dengan manusia lainnya. Tentu hal tersebut bersifat alamiah. Namun ada juga orang-orang yang coba membuat-buatnya. Cuman saya pastikan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Sang Pencipta. Marwah dan identitas di dalam karya ini dapat kita lihat di dalam korelasi antara ekspektasi seseorang atas sesuatu yang menyebabkan lelaku hidupnya bermarwah, sehingga itu menjadi sebuah identitas di dalam dirinya. Karya ini saya beri judul After Moy Indi. Moy Indi merupakan aliran seni lukis di zaman masa pendudukan kolonial Belanda, di mana aliran ini melukis atau menggambarkan keindahan di Nusantara ini, sehingga karya-karya seni lukis ini disebut sebagai karya-karya yang indah, karya-karya yang molek. Di sini saya coba menjelaskan bahwa Nusantara ini memang indah, namun ada hal yang lebih indah daripada itu semua. Sesuatu yang dikabarkan oleh Baginda Muhammad SAW tentang surga. Tentu hal ini saya dapat di dalam majelis-majelis ilmu. Di sana dijelaskan tentang orang terakhir yang masuk ke dalam surga. Dia mendapatkan sebuah pohon dan itulah dia tempat tinggalnya. Juga dijelaskan bahwa satu pohon di surga. Ini bukan berarti kita berharap menjadi orang terakhir masuk ke surga ya. Satu pohon di surga itu naungannya, besar naungannya jika ditempuh dengan kendaraan tercepat di dunia dibutuhkan waktu 100 tahun. Jadi naungan pohon tadi, besarnya pohon tadi, kalau kita tempuh dengan kendaraan tercepat di dunia itu membutuhkan waktu 100 tahun lebih. Tentu saya terpikir apa saja yang ada di dalam pohon tadi kalau besarnya sebesar itu. Nah disitulah imaji ini terus bergejolak sehingga ingin memvisualkannya dan lahirlah karya tersebut. Tentu saya mencoba merekayasanya seolah ini menjadi sebuah privat home bagi saya. Ya, ada rumah, ada penjaga saya juga, ada wahana-wahana tempat bermain, ada peternakan sapi, kantor juga dalam sini. Tentu ini hal-hal yang saya inginkan, hal-hal indah yang sangat saya inginkan. Namun saya yakin bahwa untuk melakukan hal ini bukanlah sesuatu yang mudah, karena kita harus hidup di dalam sebuah aturan-aturan yang ketat yang telah dituangkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini bagi saya amanah berat. Dan para ulama juga mengatakan bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Jadi memang orang-orang yang beriman, orang-orang yang hidup dengan Al-Quran dan Sunnah, sebenarnya berat ya hidup di dunia ini karena aturannya sangatlah banyak. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh ini. Hal-hal yang enak-enak di dunia itu sebenarnya sesuatu, banyak hal-hal yang dilarang. Jadi tentu untuk mendapatkan yang fasilitas ini bagi saya adalah hal yang berat. Namun karena hal tersebutlah seseorang sebenarnya memiliki marwah. Orang yang hidup dengan Al-Quran dan Sunnah
dia pasti orang-orang yang memiliki marwah. Dan itulah identitasnya orang-orang Melayu, orang-orang yang mengerti tentang agama. Jadi itulah hubungan antara marwah dan identitas di dalam karya ini. Harapannya dengan audiens yang melihat karya ini, mereka semakin memiliki pengalaman-pengalaman visual yang akan menambah literasi visual mereka, terutama untuk audiens seni rupa di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, karena memang dari pengalaman yang lalu ada audiens yang bertanya langsung kepada saya, di mana ini sebenarnya hak dan kewajiban dari seorang operator. Namun waktu itu entah mengapa saya langsung yang harus menjelaskannya. Dari situ saya membaca bahwa ternyata audiens kita saat ini di kota ini baru bisa membaca atau menafsirkan karya rupa sebatas simbol-simbol ataupun penanda yang tampak jelas saja. Terkadang banyak karya-karya seni rupa yang saat ini, apalagi di era kontemporer, mereka tidak menjelaskan isi, maksud atau wacana yang diusung di dalam karya tersebut secara gamblang dan jelas melalui simbol-simbol yang hadir. Terkadang dibutuhkan menghubung-hubungkan antara korelasi simbol satu dengan simbol yang lain, sehingga barulah bertemu ke dia apa dari maksud dari wacana tersebut, sehingga kesannya dia implisit. Jadi untuk itu dibutuhkan literasi ilmu multidisiplin. Jadi untuk membaca sebuah karya itu kadang-kadang kita harus menghubungkan simbol ini dengan simbol yang ini, barulah jumpa makna dari yang ingin disampaikan si pembuat. Tentu dengan hadirnya karya saya berharap para audiens bisa mulai belajar bagaimana cara membaca karya yang sifatnya dia implisit, tersembunyi jadi dalamnya. Ini seperti saya katakan waktu itu, audiens dia seorang wanita, yang wanita itu ada yang inner beauty, cantiknya dari dalam. Begitu juga dengan sebuah karya seni, ada yang cantiknya itu dari dalamnya, dia harus dibaca lebih jauh ke dalam. Jadi itulah harapan yang ingin saya tuju. Dan kemudian tentunya saya berharap ini bisa menjadi ladang dakwah yang bagi saya, mudah-mudahan orang yang melihat ini juga ingin punya cita-cita sama dengan saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.